Hai Halo Sobat Sobat Asia. Asia. Kita jumpa lagi dalam Inspirasi Asia. Selalu menginspirasi, memberi yang terbaik. Ya, kali ini kita jumpa lagi dengan sosok yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita selalu mendatangkan beberapa mahasiswa Institut Asia. Namun saat ini bagaimana Mas Satria? Kita beda, Bu. Bedanya kita mengundang alumni dari Institut Asia Malang yang dulu pernah menjadi mahasiswa paling aktif di Mahasiswa Institut aktif Asia. ya, dengan betul. organisasi-organisasi Betul yang sekali. begitu ya. Baik, iya. Langsung Ya, aja. Mungkin dari beberapa teman-teman atau sobat-sobat yang ada di rumah pada penasaran siapa dia. Iya, langsung aja kalau gitu. Yuk, Kita kita kenalkan. Ini dia Mas Sony Arida. Salam Bu Vina, Mas Iya, Satria. apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Sony, kegiatannya sekarang ini apa sih? Untuk sekarang kegiatannya usaha aja sekarang. Terus di rumah ada beberapa produksian juga kayak gitu. Terus dari lulus pun juga sebelum lulus sebenarnya saya sudah merintis usahanya juga kayak gitu. Oh gitu. Dari situ. Luar biasa. Luar biasa, Bu. Iya. Ya, jadi Mas Sony Arida ini dulu waktu jadi mahasiswa saya ingat betul ya. Iya, karena tahun dulu berapa kita itu? pernah- Angkatan tahun? 2010 Bu. Iya, kita pernah kuliah bareng kan waktu Kuliah itu. bareng Iya, ya. satu Tapi angkatan. waktu lulusnya Beda. oh beda. Iya, Pasti lebih duluan oh, duluan gitu. Mas Sony. Iya. Oh, Sony sih 1 tahun nggak, Bu? 1 tahun. Iya, sorry bukan 1 tahun tapi 8 bulan sih. Nah, jadi saya ingat betul Mas Sony ini adalah sosok mahasiswa yang memang benar-benar aktif ya. Dia pernah jadi ketuanya View ya. Kalau dulu UKM anak View ya. Iya, di fotografi. Udah Nah, terus organisasi pernah ya. juga jadi pembicara di Pemateri salah satu ya? pemateri di Ah, salah oke. satu universitas yang ada di Kota Malang juga. Nah, Pernah juga didatangkan di kampus kita ini untuk sharing-sharing betul. pada saat Iya. KKMB ya. Tahun 2015. Tahun 2015 betul ya. iya dan Mas Sony Arida ini selain usaha, kira-kira ada kesibukan? Kalau untuk selain usahanya sendiri Sebagai di seorang suami yang pasti sebagai ini. seorang Alhamdulillah. sekarang nggak harus merhatiin pasaran ya. Kalau selain usaha di rumah juga saya ada program magang juga kayak gitu kan untuk mahasiswa sama anak-anak SMK gitu. Dan yang diajarin juga seputar dunia bisnis gini kayak gitu. Terutama yang di bagian-bagian kayak multimedia, teknik informatikanya kayak gitu dari situ. Nah itu berarti salah satu ilmu yang dulu pernah diajarkan di Iya, Institut betul. Asia dipakai buat Benar. sekarang ya. Sekarang Bener banget. aplikasikan Iya, ya, dalam betul. dunia Bener banget. bisnisnya, Iya, gitu betul. ya. Baik, ya. Kalau boleh tahu nih, memang beberapa sudah banyak mengenal ya sosok Mas Sony ini pernah atau beberapa kali menunjukkan beberapa produk-produknya yang sudah Iya. di share, dipublish begitu ya, bahkan sampai ke luar negeri. Nah ini apa saja nih? Kalau untuk yang pertama itu saya ada produksi sepatu custom gitu kan, sepatunya dari bahan kulit semua kayak gitu. Terus kemudian yang kedua ini ada flanel kerajinan gitu kan, karena waktu itu kan memang hasilnya orang-orang UMKM gitu kan, yang di Malang itu kan istilahnya saya memajukan gitu kan kayak gitu. Akhirnya saya coba untuk produksi ini juga flanel. Terus kemudian yang ketiga itu ada cincau hitam. Oke. Kayak gitu. Nah, cincau hitamnya bukan yang basah, yang seperti di pasar, tapi yang kering. Kering Oh, ya. gitu Kita ya. powder mungkin. Ya, berbentuk powder atau serbuk gitu kan. Terus yang terakhir ini ada saya produksi sambel kayak gitu. Sambal Iya. Ting-ting ini ya. Sambel apa nih Mas kayak penasaran? Kayaknya kalau penasaran kita lihat videonya aja. Oh iya, oke Oke. baik. Yuk kita simak dulu videonya dari Mas Sony.
untuk beberapa sepatu wanita. Sepatu wanita. Nah, modelnya juga cantik. Ini yang jadi pertanyaan saya, Bu. Kenapa? Ada nggak sepatu buat cowok, Mas? Kalau untuk spesialisnya memang konsumennya kebanyakan cewek ya, perempuan kayak gitu. Tapi kalau yang istilahnya kayak cowok kayak gitu-gitu itu ada, karena semua model kita bisa buat kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ini yang khusus untuk cewek kayak gitu, yang sekarang hijaber, anak-anak istilahnya yang instagramable banget kan kayak gitu itu. Nah kayak gini nih. Ini semuanya dari bahan kulit kayak gini. Kulit. Nih. Ya. Nah ini sebenarnya yang saya punya itu. Punya yang punya kayak gini. Sebenarnya nanti bisa dipakai, Bu. Sebenarnya gini, Bu, kalau untuk sepatu ini kan saya pikir ini bisa global ya, bisa cowok bisa cewek. Mungkin kalau cowok mau pesen bisa nggak kira-kira? Karena kan prosesnya kita PO kan, sistemnya pre-order kan. Jadi pembuatannya itu 14 hari untuk satu pasang sepatu. Emang lama karena disesuaikan sesuai pesanan seperti itu kan kayak gitu. Tapi kalau ya kayak industri, dinas kayak gitu, itu langsung partai kita mainnya kayak gitu. Kalau khusus kamu haknya di depan. Susah. Tapi kapan boleh dicoba lah. Bisa, karena konsumen-konsumen sendiri biasanya hanya ngirim prototipe atau gambar kayak gitu kan, ngirim kayak gitu kan. Sekarang ada via WA, ada yang lain-lain di media sosial juga ada kayak gitu. Dari situ. Oke. Ini sepatu. Kalau untuk yang nanti Bu beli, Bu. Dipasarin tuh saya masarinnya di ini, Bu, di Indonesia juga sama. Jadi ngelayani seluruh Indonesia, tapi yang lebih banyak ini di luar. Pernah dibawa ke Hong Kong juga kayak gitu, ke Singapura, terus kemudian Malaysia, kebanyakan Malaysia. Terus waktu itu pernah ada di USA kayak gitu, itu pernah kayak gitu. Nih. Sudah keluar negeri. Harganya pun juga beda, maksudnya kalau beli di luar negeri sama di Mas Sony, ini harganya lebih murah di Mas Sony loh. Iya, karena kalau untuk standarnya yang di Indonesia sendiri, saya sendiri produksi di bawah standar sepatu custom kayak gitu, dengan kualitas yang sama kayak gitu. Cuman saya nggak ada brand, nggak ada merek kayak gitu, karena memang konsumen biasanya masang label sendiri biasanya kayak gitu. Berarti kalau punya saudara yang lagi di luar negeri, Bu, entah itu TKI atau TKW, nanti kalau beli sepatu jangan di luar, Bu, belinya di sini aja gitu. Karena barangnya dari sini gitu. Iya. Orang sana bawa ke sini bilangnya dari luar negeri, padahal di sini gitu ya. Banyak yang bertanya-tanya kok panggilnya Mbak Bu aja gimana sih? Ya karena memang dia dulu mahasiswa. Saya dulu mahasiswanya Bu Vina ya. Saya terpaksa manggilnya juga tetap harus Bu ya. Mungkin ada salah-salah panggilnya lale-lale. Panggilan akrab. Iya. Gitu ya. Tapi sekarang udah panggilnya Mas ya. Oke, kalau yang ini Mas. Nah, tadi juga kita lihat ya ada flanel. Flanel ya. Flanelnya cantik ini ya. Itu yang pastinya butuh satu ketelatenan yang luar biasa, kesabaran yang tingkat tinggi, karena tidak semua itu bisa untuk membuat flanel semacam ini atau hiasan semacam ini ya, craft ya semacam kayak gini. Iya, jadi sebelum dijelasin mendingan kita nonton videonya dulu. Oke, silakan. Oke, jadi videonya kayak gitu tadi Bu ya. Jadi kreatif banget bikin ini bisa dikatakan souvenir Bu ya. Ini apa vas bunga atau apa ya ini ya? Ini kita kotak tisu Bu, kayak gini. Nah, kotak tisu ini yang tisu gulung tuh kan. Ada yang istilahnya yang kotak tisu yang secara umum itu ada yang kayak kotak gitu. Biasanya itu ya. Betul. Ini yang bulat. Sama tempatnya kue toples untuk kue kayak gitu. Dari situ. Yang satu susun gitu? Iya, kayak gitu. Jadi ada yang pesannya satu set. Memang kita mainnya memang satu set untuk produksiannya gitu. Kayak gitu. Ya, ini dengan menggunakan ada jahit atau apa atau hanya menggunakan ini lem ya? Kalau ini kita pakainya dari kain flanel.
Terus kemudian untuk metode tekniknya itu hanya di lem aja kayak gitu, di lem. Cuma yang membedakan adalah kita bikin prototipenya dulu seperti apa kayak gitu. Nah itu yang bikin susah. Nah teknik ngelemnya juga susah. Kalau secara dilihat aja tuh kayak gini aja gitu kan, mudah. Coba nanti dipraktekin, kalau misalkan bisa di rumah silahkan gitu. Tapi memang kita menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Konsumen juga sama, ini istilahnya mereka bawa gambar sendiri, contoh sendiri kayak gitu, ngirim kayak gitu, bisa bikin seperti ini. Nah kita memang semuanya ke PO sistemnya kayak jadi gitu. Semuanya serba custom. Iya, custom. Seperti ini dalam waktu berapa lama ya untuk bikinnya? Kalau untuk pengerjaan satu set kotak tisu kayak gini itu dibutuhkan sekitar 4-7 hari pengerjaan kayak gitu. Karena satu-satu Bu ini, motongnya satu-satu kayak gitu. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan misalnya? Kalau untuk dalam satu set sendiri itu bisa 1-2 orang gitu. Saya dulu pernah ada orderan itu 21 set gitu kan. Satu setnya isi 3 toples, satu kotak tisu kayak gini. Totalnya sebanyak 21 piece totalnya waktu itu sebanyak 21 piece. Nah itu saya kerjakan sendiri Bu dalam waktu 2 hari waktu itu. Karena yang di pengrajin kan emang rame waktu itu kan, akhirnya nggak bisa nge-backup, akhirnya saya sendiri yang nge-backup. 21. Dulu awalnya saya nggak bisa kayak gini-gini tuh, nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Akhirnya ya emang karena permintaan konsumen, akhirnya saya belajar untuk ini, terjun langsung juga. Ada sepatu, ada juga flanel. Ada apa lagi ya kira-kira selain ini? Ini ada ini Bu, cincau hitam nih. Iya, Nah, oke. Ini modelnya yang tadi dibilang powder ya. Jadi bukan dalam bentuk kemasan yang besar, yang kotak dalam bentuk itu yang sudah jadi. Jadi yang ada ini adalah yang bentuk powder ya. Dimasak dulu ya. Iya. Berarti hampir sama kayak agar-agar Iya, gitu ya. seperti agar-agar pada umumnya kayak gitu Bu. Dan kayaknya lebih praktis begini ya. Lebih praktis kayak gitu. Pangannya juga. Lebih terjangkau juga. Iya, kayak gini. Janggelan. Namanya janggelan karena ya bahasa Jawanya Bu. Pronunciation-nya. Bahasa Jawanya janggelan. Kalau bahasa anak-anak kulonan ya, anak-anak di daerah Nganjuk, di daerah Madiun dan lain sebagainya, janggelan. Iya, memang kan ini dari Pacitan Bu. Dari Pacitan. Bahan bakunya dari Pacitan bahan bakunya. Nah ini saya sendiri juga ekspor, kebanyakan dari Malaysia sama Singapura. Iya. Kayak gini. Saya taunya sih cincau. Ya, cincau hitam kayak Kalau gitu. di tempat saya juga cincau. Iya. Cincau. Iya. Ada yang menyebutnya dengan chow. Ciao gitu. Tempat saya cincau. Iya. Kayak gini. Cincau seger. Cincau seger. Ada videonya tadi? Iya, kita lihat Ada. ya. Jadi ini kalau pas sekali kalau sebelum Ramadan biasanya ramai sekali. Iya, Iya. ada per momen gitu Bu, per Pas momen buka ada. puasa, bukan sebelum buka puasa. Ada per momen gitu. Itu. Oke, banyak sekali produk-produknya Mas Sony yang Black tentunya jelly. Iya. Saya baru tahu Iya. Bu, kalau cincau hitam itu bahasa Inggrisnya black jelly. Oh gitu ya. Iya, black jelly. Betul ya? Agar-agar hitam. Iya. agar hitam. Iya, selain sepatu, flanel, terus ada juga cincau, cincau ya. hitam. Terus ternyata ada lagi ya suatu Ada produk Ada lagi, yang, Bu. yang saat ini tidak di display di sini, Pak. Iya, Oke, apa itu Mas Sony? Saya ada Kita lihat produk. dulu ya. Oke. Kita lihat dulu video berikut ini.
Iya, luar biasa ternyata. Pilih yang mana itu tadi ada. Aku paling suka tuh sambal pete, Bu. Oh gitu. Enak banget ya, walaupun baunya agak seger sih. Gitu ya. Tapi enak banget. Sebentar, ngomong seperti itu ada misi tersendiri apa enggak ya? Oh pasti ada, pasti ada. Ya. Bentar lagi nih, bentar lagi pasti saya beli. Ada yang teri. Iya. Ada teri, ada cumi. Ada yang cumi. Ya kan? Cumi-cumi ya itu ya. Saya senengnya apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma. Ada yang paru juga, Bu. Ada paru, ada sambal hijau juga kayak gitu. Asal kan nggak pura-pura, nggak apa-apa. Ada sekitar 12 varian. Ada 12 varian, Bu. Yang tentunya tanpa bahan pengawet, iya, sehingga betul. untuk masa kadaluarsanya 2 minggu ya? Iya, 2 minggu di luar pendingin. 2 minggu di luar pendingin. Suhu ruang ya? Suhu ruang. Kayak gitu. 2 minggu ya? 2 minggu. Kalau untuk prosesnya sendiri butuh waktu lama nggak? Kalau untuk prosesnya sendiri kita sistemnya hari ini misalkan order gitu kan, besoknya baru kita produksi karena kita produksinya fresh, Bu. Jadi bukan kita stok kayak itu, nggak ada stok barang kayak gitu, nggak ada pengawet. Iya kayak gitu. Pengawetnya emang dari cabenya sendiri kayak gitu. Selama ini order terbanyak sampai berapa piece? Karena kalau untuk sekarang kan ini order sambelnya sendiri kan dari masa pandemi nih kan, waktu itu kan orang-orang kan nggak bisa keluar waktu itu kan, akhirnya saya ada ide untuk produksi sambal. Nah, selama 1 bulan sejak Agustus kemarin itu penjualan itu sebulan itu saya ngabisin 100 botol, Bu. Sebulan. Iya. Berapa cabai itu? Berapa kilo itu cabai? Sehari itu bisa 10 kilo. 10 kilo masaknya itu. Sehari 10 kilo kita aja makan 2 on, 3 on gitu aja udah pedes banget. Ini iya. 10 kilo ya. 10 kilo. Jadi satu proses campur sama topping-toppingnya dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa. Tinggal nyiapin apa itu ya kira-kira? Nasi anget. Cukup itu nasi sama kerupuk. Gitu. Tapi yang paling saya suka sih sebenarnya dari sambal petenya ini. Ya, iya. Petenya ini kayaknya seger banget. Iya. Tapi di masa kayak gini kabarnya cabai kan mahal. Iya. Pengaruh nggak tuh sama? Nah, kalau yang saat sekarang emang saya stop produksi karena memang yang dipakai itu emang cabai yang kecil-kecil, cabai rawit itu kan kayak gitu. Nah, itu yang memang mahal kan sekarang. Jadi emang di stop dulu karena emang dari pembelian bahan baku sama produksi belum masuk kayak gitu. Jadi kalau udah normal, iya betul, Bu. Gitu. Ya susah itu ya, kalau cabenya mahal nggak jadi produksi kita. Gitu. Mungkin diganti apa dia nggak bisa ya? Nggak bisa dong, kan nggak jadi. Karena kan harus fresh, Bu. Ya? Iya. Nanti namanya. Harus fresh produksinya. Baik, itu ada beberapa ini nggak? Apa maksudnya level-level tertentu gitu? Itu satu, Bu, langsung satu varian aja. Pedesnya banget. Pedesnya sama. Iya, sama. Pakai level 1. Nggak ada. Toppingnya aja yang beda. Toppingnya aja yang beda. Level 1 cabai 10. Oh, nggak ada. Langsung. Ntar kalau level 20 cabai 200 kilo. Susahnya kan di situ. Baik ya, bincang-bincang dengan Mas Sony siang hari ini sangat menyenangkan ya. Ada lagi mungkin yang ingin dikorek-korek dari Mas Sony, Mas Satria? Oh iya, yang pengen saya korek itu sebenarnya dulu waktu kuliah ya. Kita kan jarang nongkrong nih, Bu. Oh, sekiranya jarang kuliah. Jarang kuliah. Maksudnya nggak pernah nongkrong jadi di Yeah. tempat gitu loh. Nah, yang saya tahu itu selain di kampus sering wirawiri gitu ya, wirawiri di kampus itu selain di kampus ngapain aja? Kalau dulu memang fokusnya di komunitas fotografi, Bu. Waktu itu kan emang prepare-nya di sana. Jadi dari masuk awal terus kemudian lulus pun juga sama kayak gitu. Jadi ngajar juga fotografi, setelah lulus pun juga sama gitu. Terus kemudian dari kegiatan itu banyak saya yang dari luar kampus juga. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti yang istilahnya lagi aktivitas kuliah nih gitu kan, sibuk gitu kan, nggak ada mahasiswa yang sibuk untuk kuliah itu nggak ada. Jadi silakan istilahnya berorganisasi sebanyak mungkin kayak gitu, karena emang itu yang dibutuhkan nanti, bekalnya nanti itu, Bu, kayak gitu.
Selain terus ini, yang menginspirasi awalnya tuh kok bisa langsung berbisnis di dunia yang seperti ini nih apa awalnya? Awalnya emang pertama dari tuntutan ini ya, kondisi Bu. Tuntutan ekonomi. Bukan ekonomi, kondisi. Jadi iya benar kayak gitu. Tapi memang niatnya waktu saya kuliah di Asia ini bener-bener saya niatnya itu belajar, istilahnya belajar, terus main itu emang saya banyakin Bu, karena emang tempat saya itu. Terus kemudian emang istilahnya berkegiatan gitu yang saya fokuskan kayak gitu Bu. Nah, inspirasinya adalah waktu itu emang dari keluarga Bu, dari keluarga. Ayah saya nggak ada kan waktu itu, akhirnya saya benar-benar harus membiayai kuliah sendiri itu mulai dari semester 4 Bu. Saya bayar kuliah sendiri itu mulai dari semester 4 sampai lulus wisuda. Nah, itu juga dari usaha-usaha yang saya lakukan sekarang sampai sekarang ini. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Kalau dulu masih COD, Bu. Kalau sekarang kayaknya udah enggak. Iya. COD. Sistemnya COD. Nah, gitu. Satu lagi nih Mas. Jadi waktu dulu masih kuliah, yang saya tahu selain bisnis, Mas Sony ini juga aktif di sosial. Ya, kalau nggak salah pernah di salah satu tempat di Batu, di Dau kalau nggak salah. Iya, di Dau. Itu dulu di Taman Baca dulu ada kayak gitu, terus ada di Sanggar juga, di Dau juga. Memang istilahnya sosialnya ini emang lebih ke sosial ke anak-anak gitu, kayak ada parenting kayak gitu-gitu tuh. Karena memang istilahnya kebanyakan teman-teman saya tuh anak-anak psikologi juga gitu kan. Nah, memang sosialnya di situ sebenarnya kayak gitu, karena istilahnya kayak pendidikan di usia dini gitu dari situ kayak gitu. Lebih ke situ, lebih ngarahnya ke situ. Sama anak-anak yang istilahnya ABK yang berkebutuhan khusus dari situ Bu. Ya ada prestasi lainnya kan ya waktu itu ya? Iya, prestasinya banyak banget. Alhamdulillahnya kalau untuk prestasi yang lain tuh emang di bidang fotografinya sih Bu, sebenarnya saya Bu kayak gitu. Kalau misalkan dari segi akademisi untuk di perkuliahan ini, saya lebih ini prakteknya di usaha saya kayak desain web kayak gitu-gitu. Itu memang apalagi zaman sekarang itu bikin konten kayak gitu itu bener-bener apa istilahnya manfaat banget lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang mau berkuliah pun istilahnya cari kuliahnya yang benar-benar istilahnya memfasilitasi itu untuk zaman sekarang kayak gitu, benar-benar ini apa namanya harus mumpuni lah kayak gitu di dunia bisa sekarang. Langsung diaplikasikan. Iya kayak gitu. Ya. Karena setahu saya anak kuliah itu biasanya cuma kupu-kupu ya kan, kuliah pulang ya kupu-kupu kuliah pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah iya tempat tidur di sana ya kayak gitu. Jadi, nah enggak, cuma gini, memang pada waktu kita kuliah kan harusnya memang menyerap ilmunya, iya benar, bisa kita praktekkan. Bahkan yang hebatnya lagi, ini sekarang mahasiswa itu banyak yang sudah punya usaha sendiri, sama betul. Kayak kita dulu ya. Iya. Jadi waktu usaha apa kamu? Saya dulu usaha nyari teman. Nyari teman itu. Iya. Nyari teman. Nah, jadi nyari teman hidup kan? Iya, sudah dapat sekarang. Sudah dapat. Jadi kalau dulu itu memang apa yang kita dapat dari kuliah kita aplikasikan. Kita bisa bikin web, kita bisa bikin program. Jadi kita bisa jual langsung di situ. Nah, itu enaknya kita kuliah di tempat yang bisa mengaplikasikan ilmu. Nggak salah kan? Nggak salah. Tepat sekali pilihannya. Betul sekali. Jadi jangan biarkan keadaan itu membuat kalian tidak bisa berdaya ya, tidak berdaya. Tapi justru dari keadaan itu justru membuat kita lebih bisa berkarya. Berkarya. Oke, ya. Saya rasa bincang-bincang kali ini cukup banyak ya tentang prestasinya Mas Sony, tentang kegiatannya, dan juga sampai boleh dibilang satu kesuksesan ya. Betul. Sempat ekspor beberapa produknya ke luar negeri ya, dan juga sudah pernah ke luar negeri hanya untuk mempromosikan barang-barangnya. Satu hal yang membanggakan bagi seorang alumni Asia yang ternyata punya segudang prestasi dan juga punya beberapa bisnis ya yang sampai sekarang ini tetap eksis ya, dan semoga juga hal ini dapat menginspirasi teman-teman dan sobat-sobat yang saat ini menyaksikan channel ini. Oke, baik Sobat Asia, saya rasa itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Oke. Ya, besok kita akan undang lagi
alumni ataupun mahasiswa yang lebih menginspirasi lagi ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Mas Sony ada motivasi sedikit untuk teman-teman, untuk Sobat Asia tentunya. Motivasinya apa ya? Kalau saya sendiri itu lebih kayak gini aja sih. Jadi sesuatu yang dipelajarin itu satu hal difokuskan dulu dan diulang lagi sampai 1000 kali. Diulang lagi terus aja. Harus 1000 kali ya? Minimal lah kayak gitu. Karena apa? Jadi kalau misalkan kita fokus, nah orang itu kan istilahnya kayak misalkan dulu saya di fotografi saya bener-bener nggak bisa Bu, kayak gitu kan. Akhirnya saya belajar otodidak, saya ulang, akhirnya saya bisa. Nah makanya kalau misalkan nanti dari teman-teman Asia ini sendiri ya, teman-teman kampus sendiri, teman-teman kuliah sendiri nanti yang masih kuliah, istilahnya galihlah istilahnya dari keilmuannya ini satu bidang, ditekunin aja gitu terus. Nah itu aja sih, kayak gitu. Jadi intinya melakukan satu hal itu berulang-ulang sampai kita mahir, baru kita mempelajari. Iya betul. Jadi satu ditekuni dulu. Iya. Jangan satu ini satu ini. Iya. Satu ini, Iya. gitu ya. Saya Fokus. fokus satu istri aja. Iya. Sampai mahir. Main apa? Mahir semuanya. Oke, mungkin itu Bu ya yang bisa kita korek-korek dari Mas Sony Arida ya. Iya. Bukan Sony Farida. Saya selalu ingat-ingat kalau Mas Sony Arida itu namanya Sony Adira gitu. Adit. Bawa-bawa isim saya. Oke, Sobat Asia, mungkin itu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil informasinya, dan juga kita ambil inspirasinya dari Mas Sony Arida ya. Dari Mas Sony Arida ya. Sampai jumpa di lain kesempatan tentunya yang lebih seru ya, dan masih tetap bersama Inspirasi Asia. Selalu menginspirasi dan memberi yang terbaik. Dadah.